Video ini merupakan rangkuman dari materi mata kuliah pemasaran internasional, khususnya tentang strategi masuk pasar global atau Global Market Entry Strategy. Topik ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memperluas jangkauan bisnisnya ke pasar luar negeri, misalnya brand-brand besar seperti McDonald's, Uniqlo, atau IKEA bisa hadir hampir di seluruh dunia karena mereka menggunakan strategi yang tepat untuk masuk ke pasar internasional. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis strategi tersebut, kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana memilih strategi yang sesuai dengan kondisi bisnis dan pasar yang dituju. Kenapa strategi masuk itu penting? Setiap negara punya kondisi yang berbeda-beda, mulai dari aturan pemerintah, budaya lokal, daya beli masyarakat, sampai kebiasaan konsumen. Karena itu, perusahaan nggak bisa sembarangan masuk ke pasar luar negeri dengan strategi yang sama seperti di negara asal. Strategi yang berhasil di satu negara belum tentu cocok di negara lain. Maka dari itu, perusahaan perlu memilih dan menyesuaikan strategi masuk agar produk mereka bisa diterima dengan baik dan mampu bersaing di pasar internasional. Jenis-jenis strategi masuk pasar internasional. Secara umum, ada 3 jenis strategi yang sering digunakan oleh perusahaan saat ingin masuk ke pasar luar negeri. Yang pertama adalah ekspor. Ini merupakan strategi paling sederhana di mana perusahaan mengirim produknya ke luar negeri untuk dijual. Ada 2 bentuk ekspor. Ekspor tidak langsung yaitu melalui perantara seperti agen ekspor, dan ekspor langsung di mana perusahaan menangani sendiri proses ekspornya, biasanya melalui kantor perwakilan atau distributor resmi di negara tujuan. Contohnya seperti UKM di Indonesia yang mengirim makanan khas ke Singapura lewat distributor lokal. Jenis strategi kedua adalah strategi kontrak atau disebut juga pendekatan kontraktual. Strategi ini cocok bagi perusahaan yang ingin ekspansi ke luar negeri tanpa harus mengeluarkan modal besar. Dalam strategi ini, perusahaan bisa memberikan lisensi kepada perusahaan lokal untuk memproduksi dan menjual produknya. Ada juga model franchise seperti McDonald's yang mengizinkan mitra lokal menjalankan bisnis dengan nama dan standar global. Atau bisa juga menggunakan kontrak manufacturing di mana produksi dilakukan oleh mitra lokal, tapi tetap dengan kontrol dari perusahaan pusat. Strategi ketiga adalah investasi langsung atau foreign direct investment. Ini adalah strategi paling kuat tapi juga paling menantang karena membutuhkan komitmen modal yang besar. Dalam strategi ini, perusahaan bisa membentuk joint venture atau kerjasama dengan perusahaan lokal, atau bisa juga mendirikan anak perusahaan sepenuhnya sendiri yang dikenal dengan istilah wholly owned subsidiary. Misalnya, Toyota membangun pabrik mobil langsung di Indonesia agar bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal dan sekitarnya dengan lebih efisien. Plus minus setiap strategi tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Strategi ekspor memang relatif lebih aman dan tidak membutuhkan investasi besar, tapi kontrol terhadap pemasaran dan distribusi jadi terbatas. Sementara itu, strategi seperti lisensi dan franchise memungkinkan ekspansi yang cepat dan biaya lebih ringan, tapi ada risiko kehilangan kendali atas merek dan kualitas. Di sisi lain, strategi investasi langsung menawarkan kontrol penuh atas seluruh proses bisnis, mulai dari produksi hingga penjualan. Namun, strategi ini juga menuntut investasi yang besar dan kesiapan menghadapi risiko bisnis yang lebih tinggi. Kesimpulannya, strategi masuk pasar internasional merupakan bagian penting dalam ekspansi bisnis global. Setiap strategi memiliki karakteristik kelebihan dan tantangan sendiri. Oleh karena itu, pemilihan strategi harus dilakukan secara cermat dengan pertimbangan kondisi pasar tujuan dan kesiapan internal perusahaan. Pemahaman yang baik terhadap pasar global akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam bersaing secara internasional.